Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martel Universe Season 9 episode 41 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di suatu tempat yang jauh di dasar danau yang penuh dengan petir. Pertempuran dahsyat berkecamuk. Energi yang tak terukur terpancar dari ledakan yang mengguncang air danau, menyebar dengan momentum yang mengejutkan. Puluhan, bahkan ratusan sosok bertarung dalam pemandangan yang begitu brutal dan kacau. Sosok-sosok manusia dan makhluk aneh yang tampak seperti mayat perak saling bertabrakan, menciptakan dentuman keras yang menggema di sekeliling mereka. Setiap benturan menghasilkan suara rendah yang menggetarkan hati, sementara tubuh manusia melayang mundur dengan darah yang tumpah dari mulut mereka. Di tengah segala kekacauan itu, mayat-mayat perak secara bertahap mulai kalah. Pertempuran ini telah berlangsung cukup lama. Para ahli yang dikenal sebagai pencari harta karun terus-menerus berdatangan untuk bergabung dalam perang melawan para mayat perak. Akhirnya, ketika tubuh-tubuh perak itu mulai hancur satu demi satu, tanda-tanda kemenangan mulai muncul di pihak manusia. Di tengah hiruk-pikuk itu, terlihat Lindong bergerak lincah seperti bayangan. Tubuhnya melesat cepat menuju salah satu mayat perak yang tersisa. Dengan gerakan cepat, tangannya terulur dan menempel di dada mayat perak itu. Cahaya putih memancar dari ujung jarinya, menyelinap masuk ke tubuh mayat yang segera menegang. Aura hitam yang sebelumnya tampak melompat di mata makhluk itu perlahan-lahan memudar. Bersama dengan itu, petir yang mengelilingi tubuh perak mulai berkumpul. Seketika, petir yang berkumpul membentuk sebuah inti petir yang bersinar terang. Di sekitar Lindong, banyak tatapan penuh hasrat dan iri menyaksikan proses ini. Namun, sebelum ada yang bisa bertindak, Lindong dengan cekatan mengambil inti petir tersebut dan menyimpannya dalam tas Qiankunnya. Tak lama setelah itu, Mu Lingsan bergegas mendekati Lindong dengan wajah ceria lalu bertanya, "Kakak Lindong, berapa banyak inti petir yang sudah kamu kumpulkan?" Lindong pun sambil tertawa kecil menjawab, 8. Dengan yang sebelumnya totalnya ada 17. Dengan perasaan bangga dan sambil tersenyum puas, Mu Lingsan berkata, "Aku punya 20. Lindong tidak bisa menahan diri untuk mengelus kepala kecilnya. 20 inti petir memang jumlah yang luar biasa, apalagi mengingat begitu banyak ahli yang berkumpul di dasar danau ini. Beberapa di antaranya bahkan belum berhasil mendapatkan satu pun." Sambil melirik ke arah kelompok yang berkumpul di kejauhan, Lindong pun mencoba memperingatkan, "Berhati-hatilah dengan orang-orang dari gerbang 9 tenang. Mereka sudah mengawasi kita sejak awal." Di waktu yang sama, pemimpin mereka, Pang Hao, tampak tersenyum dingin ketika bertemu tatapan Lindong. Melihat keberadaan Pang Hao, jelas Mu Lingsan menjadi begitu kesal. Bahkan, tangannya mencengkeram erat peti mati kehidupan di sampingnya, seolah siap menghantam melawan kapan saja. Namun, Lindong hanya tersenyum, meskipun senyum itu mengandung dingin yang menusuk. Ia tahu bahwa Pang Hao dan kelompoknya kuat. Tapi jika mereka menganggap Lindong adalah lawan yang mudah, mereka salah besar. Waktu berlalu, dan pertempuran kacau di dasar danau akhirnya mencapai akhir. Mayat-mayat perak yang tersisa dihancurkan satu persatu di bawah serangan gabungan banyak ahli. Setelah mayat terakhir lenyap, suasana yang tegang mulai mereda. Namun, darah yang tumpah di dalam air petir membuat danau tampak berwarna merah samar, mengingatkan semua orang akan banyaknya nyawa yang hilang dalam pertarungan ini. Para ahli yang selamat kini mengawasi satu sama lain dengan penuh kecurigaan. Meskipun mereka sebelumnya bertarung berdampingan, sekarang kehati-hatian mulai merasuki hati mereka. Banyak yang khawatir jika seseorang tiba-tiba menyerang untuk merebut harta yang telah mereka dapatkan dengan susah payah. Dalam keheningan yang tegang itu, suara tawa terdengar dari kejauhan. Pang Hao, pemimpin gerbang 9 tenang, berdiri dengan senyum penuh ejekan di wajahnya. Matanya yang tajam tertuju pada Lindong, dan semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke arah mereka berdua. Dengan nada ramah yang penuh kemunafikan, Pang Hao bertanya, "Saudara Lindong, sepertinya kamu telah mendapatkan cukup banyak inti petir, bukan? Kurasa kamu sudah mengumpulkan hampir 30 inti, kan?" Kata-kata itu langsung menyulut kegemparan di antara para ahli yang hadir. Banyak dari mereka hanya berhasil mendapatkan 2 atau 3 inti petir, dan mendengar bahwa Lindong memiliki 30 membuat mata mereka dipenuhi keserakahan. Tatapan tajam mulai beralih ke arah Lindong dan Mu Lingsan. Mereka tahu, dalam situasi seperti ini, harta sebanyak itu bisa membuat nyawa mereka berada dalam bahaya besar. Di kejauhan, Liu Xiangxuan dari aula langit misterius memperhatikan dengan tenang. Meski ia menyadari niat jahat Pang Hao, ia tidak punya alasan untuk ikut campur. Bagaimanapun, ia dan Lindong tidak memiliki hubungan apapun. Di sampingnya, nampak seorang pria paruh baya kurus tersenyum tipis sambil berbicara.
pemuda itu kurang beruntung. Meskipun dia kuat, dia bukan bagian dari faksi besar. Dengan begitu banyak ahli di sini, akan sulit baginya untuk bertahan. Sementara itu, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia menatap Pang Hao dengan dingin, menyadari bahwa lawannya sedang mencoba memancing konflik. Dengan satu kalimat, Pang Hao telah menempatkan Lindong di posisi berbahaya. Sambil tersenyum sinis, Lindong pun mengatakan, "Sepertinya kalian dari gerbang 9 tenang juga memiliki cukup banyak inti petir ya. Bagaimana kalau kita buat taruhan? Kita bertarung 1 lawan 1. Jika aku kalah, aku akan membagikan semua inti petirku kepada semua orang di sini. Tapi jika kamu kalah, kamu serahkan semua intimu. Aku akan mengambil setengah dan sisanya akan kubagikan kepada yang lain. Bagaimana?" Keributan segera meledak di antara para ahli yang hadir. Semua terkejut dengan keberanian Lindong. Mereka tak menyangka dia akan menantang Pang Hao secara langsung. Namun, taruhan itu begitu menggoda sehingga perhatian semua orang tertuju pada Pang Hao. Pang Hao yang semula tampak tenang mulai menunjukkan ekspresi marah. Lindong telah menyeretnya ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Jika Pang Hao menolak, reputasinya sebagai pemimpin gerbang 9 tenang akan hancur. Namun, jika ia menerima, ia akan mengambil resiko besar. Dengan begitu, Lindong berhasil membalikkan keadaan, menyeret Pang Hao ke dalam perangkap yang ia buat sendiri. Ekspresi Pang Hao seketika berubah gelap dan dengan gerakan cepat, cambuk hitam panjang muncul di tangannya sambil mengancam, "Kamu memilih lawan yang salah untuk dihadapi kali ini." Saat ini, di tengah lautan kekacauan dan gelombang petir yang menderu-deru, sebuah sosok Pang Hao berdiri dengan penuh keagungan. Dengan kekuatan yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna, dia telah mendapatkan reputasi luar biasa di lautan iblis yang kacau. Namanya menjadi momok yang menghantui, membuat banyak ahli menunduk saat bertemu dengannya. Di tangannya, sebuah tombak hitam panjang berkilauan di bawah cahaya petir. Tombak itu bukanlah senjata biasa. Bilahnya yang tajam memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa. Senjata itu dikenal sebagai tombak hantu pembelah langit. Adalah harta Yuan murni kelas menengah. Senjata yang dipuja oleh banyak ahli karena kekuatan ofensifnya yang luar biasa. Aura tajam tombak ini menyeratkan bahwa siapapun yang melawannya harus siap untuk menumpahkan darah mereka di medan pertempuran. Di sisi lain, berdiri Lindong. Meskipun tidak setenar Pang Hao, dia telah meraih perhatian setelah berhasil merebut kunci menara perak dari seorang ahli tahap kematian mendalam. Kini, dua kekuatan besar ini berdiri saling berhadapan dan aura ketegangan melingkupi mereka. Banyak ahli di sekeliling mereka menyaksikan dengan mata penuh penasaran. Berbisik di antara mereka. Bisikan itu seperti angin berdesir dengan antisipasi. Salah seorang ahli kemudian mencoba mengamati dan berspekulasi kalau Pang Hao mungkin kuat, tapi Lindong bukan orang sembarangan. Pertempuran ini pasti akan menjadi duel raksasa. Senyum tipis muncul di wajah Lindong saat dia memandang Pang Hao yang penuh dengan aura ganas. Dia berkata dengan tenang, "Jadi, kau setuju dengan kondisi yang telah aku tetapkan sebelumnya?" Pang Hao menatapnya dengan mata dingin. Suara jahat keluar dari bibirnya. "Kita akan bermain sesuai aturanmu. Taruhannya adalah 30 inti petir." Para ahli di belakang Pang Hao tampak gelisah, tetapi mereka tetap diam. Mereka percaya pada kekuatan Pang Hao. Dengan kemampuannya yang menguasai tahap kehidupan mendalam yang sempurna, mereka merasa Lindong tidak akan bisa menandingi kekuatan pemimpin mereka. Lindong yang penuh percaya diri melihat kerumunan ahli di sekitarnya sambil berkata, "Aku ingin mengundang kalian semua sebagai saksi. Distribusi 30 inti petir akan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Setuju?" Sontak, tawa terdengar dari kerumunan. Lalu, seorang ahli dengan suara penuh sindiran menjawab, Tentu saja, kami akan menjadi saksi. Gerbang 9 tenang tak akan berani melanggar janjinya di depan begitu banyak ahli, bukan?" Tawa semakin keras, disetujui oleh banyak orang. Lindong secara cerdik melibatkan para ahli ini untuk memastikan bahwa gerbang 9 tenang tidak dapat menarik diri dari kesepakatan. Pang Hao bisa merasakan rencana Lindong, tetapi dia tetap acuh tak acuh. Dengan kemarahan yang tersembunyi di balik ketenangannya, dia berkata, "Saat waktunya tiba, aku harap kau bisa menyerahkan 30 inti petirmu." Lindong hanya tersenyum, tetapi di balik senyum itu ada niat membunuh yang jelas. Sejak awal, Pang Hao terus mengganggu rencananya. Kesempatan ini akan digunakan Lindong untuk menyingkirkan musuh bebuyutannya sekali dan untuk selamanya. Lindong kemudian mulai melangkah maju. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya berdenyut dan cahaya hijau mulai menyebar dari kulitnya. Tubuhnya yang kurus tampak menyimpan kekuatan yang menggelegar. Raungan naga samar terdengar di udara seakan memberi peringatan pada lawannya.
Setelah itu, cahaya tajam berkedip di mata Pang Hao saat dia mencengkeram tombak panjangnya. Tanpa peringatan, tubuhnya meluncur ke depan seperti bayangan hantu. Tombaknya melesat menciptakan bayangan tajam yang mengarah langsung ke titik-titik vital Lindong. Serangan Pang Hao tak kenal ampun, cepat dan mematikan. Gambar tombaknya memenuhi langit seperti badai yang mengamuk. Tapi Lindong sudah siap. Dengan kecepatan yang sama dia mengangkat tangannya dan kuali besar berwarna merah tua muncul bertabrakan dengan gambar tombak itu. Maduar! Suara benturan logam memenuhi udara. Bunga api berterbangan saat tombak hitam bertabrakan dengan kuali merah besar. Pang Hao tak menyia-nyiakan waktu. Tubuhnya terus menyerang. Tombak di tangannya bergerak dengan gerakan yang lincah, menargetkan Lindong dari segala arah. Namun, Lindong tak mundur. Dengan raungan naga yang menggelegar, dia maju. Tubuhnya yang kini dikelilingi oleh tato naga hijau mulai bergerak dengan kekuatan yang meledak. Tinju, siku, kaki, setiap bagian tubuhnya berubah menjadi senjata tajam yang menghantam Pang Hao tanpa ampun. Pertarungan mereka begitu intens sehingga banyak ahli yang menyaksikan menunjukkan wajah serius. Setiap serangan diarahkan untuk membunuh, tak ada yang ditahan. Lindong menyerang dengan ganas, sementara Pang Hao bertahan dengan tombaknya yang berkilau. Setiap kali serangan Lindong mengenai tombak itu, Pang Hao bisa merasakan kekuatan yang luar biasa menghantamnya. Perlahan, kesadaran muncul di benak Pang Hao bahwa Lindong bukan lawan yang bisa diremehkan. Benturan terus-menerus terdengar dan gelombang kekuatan menyebar, memaksa cairan petir di sekitar mereka terlempar jauh. Pertarungan antara Lindong dan Pang Hao telah melampaui ekspektasi semua orang. Mereka terkejut melihat bagaimana Lindong mampu bertahan, bahkan dengan senjata mematikan seperti tombak hantu pembelah langit yang berada di tangan Pang Hao. Secara tiba-tiba, tombak milik Pang Hao membengkak, dipenuhi dengan kekuatan Yuan yang mengerikan. Melihat hal demikian, Lindong hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan melakukan ini." Dia melangkah maju dan tiba-tiba 20 tato cahaya naga hijau muncul di tubuhnya. Aura yang dipancarkan dari tubuh Lindong semakin menakutkan. Pang Hao bisa merasakan ancaman nyata di depan matanya. Wah! Raungan naga yang rendah dan dalam tiba-tiba bergema di dasar danau petir. Saat gelombang suara menyebar keluar, cairan petir di sekitarnya meledak keluar secara instan, menyebabkan kilatan cahaya yang menakutkan berkedip saat mereka dengan panik terkekeh-kekeh. Raungan naga ini berbeda dari sebelumnya. Dicampur dalam auman naga itu ada tekanan yang tebal dan menakutkan. Tekanan ini menyebabkan ekspresi beberapa ahli sedikit berubah sebelum tatapan terkejut diarahkan pada seorang pria muda. Pada saat ini ada total 20 tato cahaya naga hijau menari dan berputar di sekitar tubuh Lindong. Di bawah iluminasi mereka, matanya yang awalnya hitam legam mulai bersinar. Lindong saat ini seperti praktisi klan naga peringkat tinggi asli, dan fluktuasi tekanan dan energi yang memancar darinya menyebabkan hati beberapa orang berdebar. Sementara itu, sepotong kesuraman melintas di mata indah Liu Xiangxuan sebelum dia berkomentar dengan lembut. Hal ini membuat keheranan melintas di mata pria paruh baya di belakang Liu Xiangxuan saat dia berkata, "Tubuh seni bela diri pemurnian Lindong agak unik. Mungkin itu tidak sedikit lebih lemah dari seni bela diri pemurnian tubuh tertinggi misterius aula langit kita. Tubuh fisik suci surgawi yang merupakan sebuah seni bela diri pemurnian tubuh yang begitu kuat, tidak dapat dengan mudah diperoleh oleh individu biasa manapun. Bocah ini mungkin memiliki latar belakang yang mengejutkan." Saat dia merenungkan fakta ini, Liu Xiangxuan sedikit mengernyitkan alis hitamnya. Mereka benar-benar tahu terlalu sedikit tentang Lindong. Orang ini tidak memiliki sedikit pun ketenaran di dalam lautan iblis yang kacau dan tiba-tiba muncul. Dia tidak hanya menyebabkan pergulakan besar-besaran di wilayah laut angin surgawi, Lindong bahkan mengambil kunci menara perak dari tangan gua angin iblis yang telah membayar harga selangit untuk itu. Kebanyakan orang hanya berasumsi bahwa Lindong adalah serigala tunggal dan seni bela diri yang hebat yang dimilikinya kemungkinan diperoleh secara kebetulan. Namun dari kelihatannya sekarang, mereka mungkin salah. Sementara itu, Liu Xiangxuan mengangkat kepalanya sedikit dan menoleh ke arah Pang Hao. Saat ini, cahaya hitam yang meluap ke seluruh langit telah mengembun di sekitar tubuh yang terakhir. Tombak hantu pembelah langit di tangannya bergetar terus-menerus, menyebabkan pekikan yang menusuk telinga terdengar seolah ingin terbang keluar dari tangannya. Fluktuasi memancar keluar dari tubuh Pang Hao agak tidak menyenangkan. Jelas, kepala 4 jenderal iblis dari gerbang 9 tenang akan menggunakan gerakan khasnya untuk mengakhiri konfrontasi ini. Saat ini, terbungkus dalam cahaya hitam yang membanjiri langit, sosok Pang Hao tampak seperti dewa iblis, sementara mata hitam legamnya menatap Lindong. Niat sengit dan dingin muncul saat dia tertawa sinis. Di momen serupa,
Diliputi dengan lampu hijau, Lindong juga balas menatap Pang Hao sambil membalas dengan senyum lembut. Dengan genggaman lembut, otot-ototnya sedikit menegang, menyebabkan kekuatan seperti naga dengan cepat meletus dari semua meridian dan tulang di dalam tubuhnya. Sampai sekarang, Lindong memiliki perasaan yang samar, seolah-olah dia bisa menghancurkan apapun yang berdiri di depannya dengan satu pukulan. Dengan 20 tato cahaya naga hijau, hanya ada total 23 tato cahaya naga hijau di dalam tubuh Lindong. Dari 23, 10-nya secara pribadi disempurnakan olehnya. Untuk 13 sisanya, itu hanya bisa digunakan sekali dan Lindong tidak pernah menggunakannya. Namun saat ini, itu semua sedang diaktifkan. Kekuatan ini memang cukup menakutkan. Lalu, Pang Hao dengan tegas berkata, "Aku tahu bahwa kamu telah berhasil membuat namamu di wilayah Laut Angin Surgawi. Namun, aku akan memberitahumu bahwa hanya karena kamu dapat membuat kekacauan, itu tidak berarti bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk mendominasi Laut Iblis yang kacau." Sudut mulut Pang Hao terbuka, memperlihatkan seringai jahat. Tiba-tiba, dia melepaskan tangannya, menyebabkan cahaya hitam melolong seketika menutupi langit. Detik berikutnya, berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Tombak hitamnya yang panjang melesat maju. Dalam sekejap, sambaran petir raksasa panjangnya kira-kira ratusan meter bergemuruh. Fluktuasi yang sangat menakutkan mulai mengalir deras. Dahuar, dahuar. Saat petir hitam melesat maju, cairan petir dalam radius 1 mil mulai berkobar intens, menyebabkan gelombang seperti lava raksasa terus bergolak. "Pemecah surga!" Jeri Pang Hao langsung menunjuk Lindong saat raungan seperti guntur bergemuruh dan terdengar di dasar danau petir. Dahuar. Saat raungannya terdengar, petir hitam sepanjang 100 meter lebih berhenti sejenak sebelum melesat dengan eksplosif di detik berikutnya. Sepersekian detik itu terjadi, cairan petir di dasar danau petir tampaknya ditekan. Saat sambaran petir hitam melesat ke depan, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Setelah melihat serangan yang begitu mencengangkan, kengerian dan keterkejutan membuat banyak ahli di sekitarnya kewalahan. Serangan Pang Hao pasti mampu membunuh seorang ahli pada ranah kehidupan mendalam yang sempurna. Bahkan, salah seorang ahli seketika merasa penasaran dan berkata, "Aku ingin tahu apakah Lindong mampu menangani serangan itu." Pikiran ini melintas di benak ahli yang berada di sekitar, sementara sambaran petir hitam sudah tiba di depan Lindong. Tanpa sedikit pun keraguan, itu membawa kekuatan yang menghancurkan saat bergemuruh keras ke arah Lindong. Saat baut pencahayaan hitam raksasa tumbuh dengan cepat lebih besar di bidang pandang Lindong, 20 tato cahaya naga hijau yang berputar di sekitar tubuhnya tampaknya merasakan bahaya yang datang di depan mereka. Niat dingin yang sama muncul dari sudut mulut Lindong. Percikan di matanya setajam ujung pisau. Detik berikutnya, dia benar-benar tidak menunjukkan niat untuk mundur. Mengepalkan jari-jarinya erat-erat, dia mengambil nafas dalam-dalam sebelum dia membentuk segel aneh dengan tangannya. Segel kursi surgawi naga hijau. Saat tinju Lindong bergemuruh, 20 tato cahaya naga hijau di sekitar tubuhnya langsung melingkari lengannya. Di tengah paduan suara auman naga, cahaya hijau terang dan cemerlang menyembur keluar. Melihat hal itu, semua orang terpaksa sedikit menyipitkan mata mereka karena lampu hijau yang cemerlang itu. Detik berikutnya, mereka melihat tinju Lindong terbungkus dengan lampu hijau dengan keras menabrak petir hitam raksasa tanpa sedikit pun kemegahan. Dahuar. Ledakan yang memekakkan telinga langsung bergema sebelum semua orang segera merasakan gelombang kejut yang mengerikan menyapu. Saat fluktuasi ini tersapu, semua orang buru-buru mengaktifkan pertahanan energi Yuan mereka. Namun, bagi sebagian dari mereka masih terhempas dan mendarat dalam keadaan yang agak menyedihkan. Namun pada saat ini, mereka tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Setelah menstabilkan diri, mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke tempat di mana lampu hijau berbenturan dengan sinar hitam kecemerlangan. Semua mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Mereka bisa melihat sosok kurus diselimuti oleh lampu hijau, berdiri seperti gunung di bawah dampak gila dari petir hitam itu. Lebih jauh lagi, sosok itu seperti gunung. Terlepas dari seberapa keras anginnya, dia tidak akan bergerak sama sekali. Saat tatapan mereka bertemu di lokasi itu, suara rendah dan dalam terdengar dari dalam lampu hijau. Suara itu tidak keras, tetapi membawa nada yang tak tertahankan dan berwibawa. Saat suara itu terdengar, raungan naga yang diliputi tekanan tebal terdengar dengan marah. Detik berikutnya, semua orang memperhatikan tato cahaya naga hijau itu dengan cepat mengembun bersama, membentuk menjadi helix, dan dengan keras menabrak petir hitam. Jeder. Dampak mengerikan segera menyebabkan petir hitam bergetar. Samar-samar, rengekan menyedihkan bisa terlihat saat terdengar dari dalam. Dengan cara yang sangat sombong, cahaya hijau helix merobek petir hitam itu.
Seketika terdengar suara mendesing. Saat baut pencahayaan hitam hancur, cahaya hitam melesat keluar sebelum berubah menjadi tombak hitam panjang. Tanpa energi yang tersisa, tombak itu terbang kembali, sementara kecemerlangan asli yang bergelombang di tubuhnya menjadi redup secara tidak normal pada saat ini. Seketika, rona merah muncul di wajah Pang Hao sebelum darah menyembur keluar dari mulut. Saat ini, kengerian yang kental serta ekspresi tidak percaya menyembur dari dalam matanya. Pang Hao tidak percaya bahwa serangan sombongnya benar-benar dihancurkan oleh Lindong. Dengan kata lain, keberhasilan Lindong dalam menghancurkan serangan Pang Hao membuat sebuah satu kalimat berupa kemenangan dan kekalahan diputuskan oleh satu gerakan. Saat lampu hijau menyebar, Lindong menatap dingin ke arah Pang Hao yang auranya menurun dengan cepat. Kemudian, niat membunuh melintas di mata Lindong sebelum dia menembak dengan eksplosif. Dalam sekejap, dia muncul di depan Pang Hao sebelum mengirim telapak tangan dengan keras ke mahkota Pang Hao di bawah ekspresi kaget dari kerumunan sekitar. Akibatnya, beberapa ahli di sekitar sontak menjadi begitu terkejut dan bertanya-tanya, apakah Lindong ini benar-benar berani membunuh Pang Hao? Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Lindong benar-benar berani membunuh Pang Hao di depan para elit gerbang 9 tenang. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kalian sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.